Selamat siang, Selamat siang Teh. Teh Yani. Wah, ternyata kita nggak janjian banget ya. Tapi kalau udah dari hati ke hati, kok jadi sama ya warna kita ya. Aduh ya Apa Allah. kabar, Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, hari ini bisa Alhamdulillah. ketemu lagi sama Ya, Teteh. Tentunya di suasana yang berbeda ya, Teh ya. iya. Selamat datang, Teh, di Thirst Production. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sahabat-sahabat semuanya yang ada dimanapun saat ini, luar biasa sekali. Sekarang di ruangan Trust Production ini kita nggak sendiri, kita ditemani oleh sosok wanita yang tangguh tentunya dan terampil. Untuk jadi tangguh dan terampil tuh nggak mudah, nggak langsung bisa seperti ini. Pasti ada prosesnya ya, Teh ya. Iya betul. Oke, dan inilah salah satu dari produk Teh Yani ini yang sering disebut dengan rengginang kidal. It's very very special and very very recommended. Hagi aja suka. Terus prediction aja maunya lagi, apalagi kalau ditemani oleh langsung ownernya dan buatnya. Alhamdulillah. Oke Teh, ngomong-ngomong penasaran banget nih tentang kisah perjalanan hidup Teteh. Dimulai ketika HG itu ngeliat di situ ada tulisan rengginang kidal. Mm-mm. Terpikir kenapa sih harus pakai tulisan kidal gitu. Kalau Yani boleh cerita sedikit, 2013 Maret 2013 saya terkena stroke. Oh. Ya, terkena stroke yang sebelah kanan, otomatis nggak bisa ngapa-ngapain nih, yang tangan kanan sama kaki kanan, dan terpuruklah sampai 2 tahun itu di kamar, di ruangan 4x3 di rumah. Oh. Tidak mau ketemu orang, tidak mau ketemu, ya semuanya lah, hanya keluarga saja yang terdekat, yang minimalnya mereka sudah tahu Yani gitu loh. Itu sama sekali nggak mau ketemu orang luar selain keluarga, itu sama sekali seperti itu. Mereka banyak yang datang ke rumah, orang-orang teman-teman banyak yang datang, nengok dengan bahasa yang mungkin bagi mereka pada saat itu, sabar ya Yan, Oh iya, sabar ya iya. Yan, ini ujian, ini. Oke. Nah tapi di batin Yani pada saat itu, enak aja lu bilang sabar, gue yang ngerasain gitu loh, gue yang tiduran, gue yang ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, yang ada tuh Dendam, marah ya, dendam, luar marah. biasa. Emang mereka tahu apa gitu ya dengan kondisi Teteh yang waktu itu Teh rasain seperti itu ya? Oke, ini sangat menarik sekali ya. Oke, pantesan dikasih kidal ya. Memang proses seperti itu ya. Oke Teh, ini semakin menggelitik nih. Pasti sahabat-sahabat yang di luar sana, para generasi muda tentunya juga maupun generasi ke atas pasti pengen tahu nih gimana caranya bisa berkarya dengan segala keadaan yang kita miliki saat ini. Jadi keterbatasan itu tidak membuat Teh Yani itu untuk terus berkarya. Nah, itu ya. Berarti kan pada tahun 2013 ya Teh? 2013. 2013 Teteh mengalami stroke, dan pada saat itu Teteh mengalami keterpurukan juga hingga Teteh nggak mau sama sekali keluar rumah. Dan pada saat ada orang datang ke rumah, ngapain sih lu, jangan sosok perhatian gitu sama gue gitu ya, emang lu tahu apa tentang gue gitu ya Teh ya? Iya. Oke. Pada saat itu kesannya ada orang ke rumah itu nengok Yani, kayaknya lu mengejek gua nih, bentar lagi nih orang mau ngejek gua nih. Padahal bisa jadi mereka kan ingin Memberikan empati, support. ya, Iya. tapi ditangkapnya itu dengan pemikiran negatif oleh Iya. Teteh pada waktu itu ya. Oke. Nah, itu selama 2 tahun itu kan nggak mudah tuh Teh. Pasti di kamar itu pasti banyak pikiran yang masuk. Slower ya Teh ya. Keluar masuk. Nah, pada saat itu apa aja tuh Teh yang muncul dalam pikiran Teteh? Pada saat Yani diem di kamar, yang keluar masuk kamar itu hanya keluarga. Oke. Suami, anak, mama, kakak, adik. Udah. Selain dari itu mereka kadang-kadang untuk ngetok kamar juga kayaknya takut gitu loh. Ya, Yani suka tanya dulu kan, kalau ada yang ngetok-ngetok siapa gitu. Oke. Baru kita berani bukain. Kalau enggak Yani kenal-kenal banget, kayaknya males lah untuk ketemu orang gitu. Nah, tapi dari situ mama selalu bikin Yani, Teh, kamu punya Tuhan, kamu punya mama, kamu punya keluarga, kamu punya orang-orang yang kamu cintai. Dan di luar sana pun banyak orang-orang yang mencintai Teteh, sehingga Teteh nggak sendiri untuk itu. Tapi masukan-masukan seperti itu kayaknya nggak masuk juga Teh Yani. Oh, tetap aja Untuk ya. awal nggak masuk. Untuk di awal-awal tetap aja. Jadi yang ada penolakan ya. Iya. Karena memang pada saat itu belum bisa menerima kondisi Teteh ya.
karena Yani tidak bisa ngapa-ngapain, asli berbaring untuk ke kamar mandi. Yani mesti diangkat sama suami bulak-balik, nggak bisa pakai baju, nggak bisa. Kebayang nggak sih Teh, Yani lihat kunci mobil, perasaan pengen ngebakar ini kunci mobil, lihat kunci motor pengen ngebakar ini motor, seperti itu. Karena awalnya kan Yani orang nggak bisa diem, kayak cacing kepanasan, langsung truk tiduran nggak karuan. Cacing aja kalah gerakannya. Oke. Bener. Oke, ini luar biasa sekali ya memang ini. Tadi kan Tete bilang jadi ketika ngeliat kunci mobil aja pengennya bakar, ngeliat kunci mobil pengen bakar karena memang biasanya aktivitas mobile ya Teh ya. Iya. Nggak pernah diam di tempat ya, Nggak pernah stay. diam di tempat. Pokoknya bukan tipe orang yang monoton ya. Tiba-tiba dihadapkan dalam kondisi harus stay di rumah dan itu pada saat itu di awal menyakitkan ya. Nyakitin banget ya. banget. Oke. Nah, ini prosesnya. Padahal kalau dilihat dari satu sisi lain nih, keluarga memberikan support, sangat memberikan support tentunya. Suami, anak, mama gitu ya, dan keluarga lainnya pasti memberikan support. Tapi pada saat itu karena kondisinya belum terima, jadi yang ada waspadanya sangat tinggi dan yang ada pemikiran negatif muncul ya. Selalu berpikir bahwa orang lain seperti apa tuh Teh? Orang lain tuh hanya paling melihat, kayaknya lu mengejek gue nih. Gue hidup kayaknya paling cuman berapa bulan. Lu kayaknya mau bilang sabar. Coba lu di posisi gue kayak gimana gitu. Pikir Yani, ngapain sih pada ngomong dateng-dateng, sabar ya Yan. Ikhlas ya Yan. Coba kamu yang tiduran di sini. Pengen Yani teriak kayak gitu tapi nggak mungkin Teh. Cuman air mata, 2 tahun cukuplah untuk air mata Yani kering. Gitu. Tapi pada saat Yani mulai bangkitnya setelah cucu datang ke rumah dan cucu belajar berjalan, dia melihat omanya berbaring, dia bilang, nenek nggak bisa jalan ya. Itu Yani lihat, lihat tongkat yang tergantung di kamar itu, pengen rasanya diambil langsung dibantingin ke cucu, suruh pulang gitu. Marah berarti Mas kondisi Marah juga banget. ya. Oke. Oh, jadi pada saat itu tersinggung ya Teh ya? Tersinggung banget. Oke. Nah di balik ketersinggungan Teteh sendiri nih, ada nggak manfaat ketika cucu bilang Oma nggak bisa jalan gitu? Itu ada rasa-rasa seperti kayaknya nggak mungkin juga ya gue ninggalin cucu yang mestinya belajar jalan bareng-bareng aku gitu ya. Terus setelah dia keluar kamar, Yani mencoba untuk bangun dari tempat tidur sendiri dan terjatuh akhirnya Teh. Orang rumah nggak ada yang tahu. Bangun lagi, jatuh lagi 2 kali ke tempat tidur, merangkak, buka pintu. Dan kebetulan di rumah itu posisinya pintu sebelah sini meja makan. Jadi sehingga pada saat yang dibuka pintu, orang di meja makan pada tanya, Teteh ngapain? Pada mau bantu semua. Iya. Semua ya? Iya. Seakan-akan, nah itulah makanya kenapa sih gue mencoba untuk bangkit, tapi mereka kok nganggap Yani tuh orang yang bener-bener tidak berdaya gitu. Aku Jadi sakit hati pada di saat situ. itu kondisinya Teteh malah ngerasa useless person ya, merasa orang nggak berguna banget gitu ya. Saat gue mau bangkit kok lu pada kok kayak gitu sih nganggepinnya gitu ya, padahal gue mau bangkit gitu ya. Oke, ini dari sisi psikologis ketika kondisi Teteh belum nerima ya, seperti itu. Nah, boleh tahu Teh titik balik di mana Teteh mulai nerima kondisi Teteh seutuhnya? Pasti perjalanan itu nggak mudah sampai saat ini, pasti banyak tangisan yang Teteh alami, pasti punya luka yang terdalam juga dalam hati Teteh hingga Teteh berada di sini. Dan saya di sini bahagia banget bisa kenal dengan Teteh. Mama pada saat itu selalu bilang Mayani, Teteh ambil air wudhu, Teteh nggak bisa wudhu, Teteh tayamum, bareng-bareng berdoa. Terus kebetulan di rumah selalu ada pengajian. Di rumah juga mengadakan tawasulan. Orang-orang yang berdoa, Yani di kamar mendengarkan doa-doa mereka itu hancur Teh hati Yani. Jadi seakan-akan kok kayaknya gue mau mati gitu. Orang-orang pada ngebaca Yasin setiap malam, memberikan air doa setiap hari. Ini gue sakit apa sih gitu ya.
Akhirnya dengan kedekatan mama selalu bilang, "Ayo teh kamu bisa, ayo teh kamu bisa." Yani coba untuk itu. Luar biasa ya Teh. Merinding nih jadi Hage, luar biasa sekali. Ternyata memang sentuhan cinta dari orang terdekat itu sangat berpengaruh ya Teh ya. Dukungan yang terbesar dari Dukungan orang mama terdekat. sangat besar sekali buat Yani teh. Iya. Oke. Semoga mama selalu dalam berkah Allah ya Teh. Amin, amin. Semoga Teteh pun selalu dalam berkah Allah. Dan semoga setiap langkah Teteh pun selalu memberikan manfaat. Ya, buat Teteh dan buat orang-orang sekitarnya. Alhamdulillah Teh, sahabat-sahabat di sana pasti sangat terharu dengan perjalanan Teteh saat ini. Nggak mudah untuk menerima kondisi seperti ini, yang awalnya segala sesuatu selalu mengerjakan sendiri, yang awal selalu kemana mobile, tiba-tiba dalam kondisi keterbatasan pada saat itu Teteh menganggapnya. Namun seiring dengan waktu Teteh menganggap bahwa itu adalah salah satu cara juga Allah untuk membuat kita jadi wanita yang tangguh ya Teh ya. Oke. Tadi Teteh bilang mama sangat berjasa. Kalau begitu boleh kita sejenak membuka sejenak Teteh. Kita akan memberikan doa yang terbaik untuk mamanya Teteh. Boleh kita sama-sama ya Teh ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Teh ya. Amin. Luar biasa hari ini Hage ketemu dengan sosok wanita yang tangguh dan terampil. Luar biasa perjuangannya, nggak mudah. Tangisan ini pun adalah tangisan perjalanan yang membuat Teteh akan menjadi orang-orang yang tangguh. Ya sahabat Trust Production, sahabat Rengginang Kidal, tentunya kita sudah melihat banyak hal di sini yang bisa kita ambil dari sebuah perjalanan hidup. Nggak mudah untuk mendapatkan suatu meaningful life, kehidupan yang bermakna. Nggak ada sesuatu yang diperoleh kebermakna tanpa sebuah tangisan. Kalau dibilang tangisan darat ya Teh ya, itu yang Teteh alami ya. Oke. Terima kasih Teteh berbagi tangisannya dengan Hagi. Terima kasih juga Teteh berbagi tangisannya dengan sahabat Rengginang Kilda, dengan sahabat Trust Production. Terima kasih banyak Teteh. Kita lihat lagi perjalanan mama selalu bilang Yani pasti bisa, Teteh pasti bisa, Teteh pasti bisa, hingga akhirnya Teteh memutuskan untuk berkarya ya Teh ya. Iya. Nah kan di awal Teteh bilang 2013 itu Teteh mengalami stroke ya. Iya. Nah prosesnya itu bagaimana Teh, kalau boleh tahu nih, pasti yang di luar sana pun penasaran gimana Teteh bisa mengalami kondisi sakit pada saat waktu itu. 2013 stroke sampai 2 tahun Yani nggak ngapa-ngapain. Tapi anehnya Yani hanya tangan dengan kaki. Iya kan Teh Heni? Kalau dokter bilang orang stroke biasanya separuh, bener-bener separuh. Yang separuh itu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya masih bisa berpikir, saya masih bisa komunikasi lewat handphone. Dan teman-teman banyak yang cerita bahwa suatu saat kamu akan bangkit, suatu saat kamu harus keluar, suatu saat saya akan main ke rumah kamu dan kamu akan saya bawa ke dunia keluar. Wah. Seperti itu. Okay. Salah satu contohnya mungkin ada teman-teman SD yang pada saat itu mau reuni di sini, kebetulan Pak Bima Arya yang sekarang wali kota Bogor itu juga teman SD Yani, bahwa gimana caranya reuni diadakan di Cirebon karena Yani sakit. Wow, sampai segitunya ya. Iya. Oke. Sampai segitunya. Dan Yani berpikir, Bu dokter kayaknya Yani untuk memberikan materi itu mungkin nggak bisa. Nah pada saat itu Yani lihat di rumah ada setumpukan beras ketan. Akhirnya cobalah saya bikin cemilan, bahwa cemilan ini yang akan saya suguhkan pada saat reuni. Oh, itu Teh pertamanya. Awalnya itu. Oke. Karena untuk nyumbang juta-juta nih untuk fisioterapi aja saya mesti berpikir gitu ya. Yang lain ini saya sumbang ini, gue nyumbang apa gitu. Dengan keterbatasannya nih, dengan ini
udahlah, karena ini acara di Cirebon, saya bikin cemilan yang semoga teman-teman bisa suka. Akhirnya dibikin rengginang. Oh, berawal berarti dari reuni. Dari reuni ya. SD. Kemudian Iya. muncul ide ya. Iya. Ya, luar biasa, ternyata dari reuni itu membuat cakrawala pikiran Teteh juga mulai terbuka. Iya. Bahwa untuk menghasilkan produk tidak melihat dari masalah keterbatasan, tapi kemauan dan keuletan ya. Iya. Oke, luar biasa sahabat Rengginang Kidal Trust Production, dan tangan dulu untuk wanita yang tangguh ini di sebelah Hage. Oke Teh, kembali lagi nih, Hage pengen tahu nih, pasti di luar sana pengen tahu juga kejadian Teteh pada saat Teteh stroke itu seperti apa nih kronologinya itu? Perjalanan pada saat itu mertua umroh ya dari Jakarta. Saya ingat Maret, saya pulang sendiri naik kereta, suami masih di Jakarta. Akhirnya saya pulang di kereta, saya mau ke belakang berdiri dan ternyata kaki dan tangan saya yang kanan tidak bisa diangkat. Sama sekali nggak bisa Sama ngangkat. sekali nggak bisa ngangkat, Wah, berat. berat. Oke. Nah pada saat itu Teh, pikirannya ada muncul pikiran panik atau seperti apa Teh? Panik jelas, manusiawi kalau misalkan panik itu jelas. Saya mencoba menghubungi suami saya lewat telepon, tangan kanan nggak bisa diangkat, akhirnya diambil pakai tangan kiri, bahwa saya ya kok bunda tangan dan kaki nggak bisa diangkat, udah telepon ambulan aja karena Yani nggak pernah sakit. Dianggapnya saya bercanda pada saat itu, udah telepon ambulan aja. Gua sakit beneran ya, apa bohongnya? Pikirnya canda ya? Atau memang dipikir canda itu karena memang sebelumnya Teteh nggak pernah mengalami sakit yang benar-benar serius gitu, yang dianggap keluarga tuh Teteh kuat banget, strong banget gitu. Nggak pernah lah, Jadi paling seperti obat-obat itu. warung yang sekiranya bisa ini udah dimakan sehat udah jalan, makan sehat udah karena jalan. ini tanggapannya seperti itu ya, pas Teh Yani bilang sakit gitu kan. Oke. Aneh ya. Sekarang bisa ketawa ya Teh ya, dulu mah yang ada kesel ya Teh, marah ya Teh ya. Memang bener ya, sahabat Trust Production, sahabat Rengginang Kidal, takar dan pikir rasamu secukupnya hingga kamu mampu melangkah ke depan. Oke, back to Teh Yani again. Oke, Teh, tadi kan Teteh udah nelfon keluarga, ternyata pihak keluarga nggak percaya ya di awal ya kalau Teteh tuh sakit gitu. Pada akhirnya ada yang percaya Teh kalau Teteh sakit. Akhirnya telepon kakak di rumah sakit. Ya ini telepon mama dulu, mah Teteh di rumah sakit, kan harus ada tanda tangan Teh. Ya ini dari stasiun ke rumah sakit harus ada tanda tangan bahwa ini bener, ini pasien ini harus ditangani MRI, CT scan dan segala macem. Mama bilang apa? Besok aja Teh, ini udah malam. Oh, gitu ya. Kaget. Ya ini telepon kakak. Teteh sakit beneran. Iya. Ini Teteh posisi di rumah sakit, harus CT scan, harus ada yang tanda tangan penanggung jawab. Kamu sakit beneran? Digituin ya Teh ya. Saking awalnya coba saking mungkin semuanya Teh nggak pernah sakit ya. Jadi dianggapnya guyonan ya. Oke. Oke, akhirnya kakak datang ya Teh ya. Oke, kakak datang dan pada saat itu kakak menuju ke rumah sakit ya Teh? Iya, di rumah sakit, keluar dari ruang CT scan, mungkin berbicara dengan dokter, ketemu Yani lagi, mimik muka berbeda. Oh, gimana Teh? Jadi kok tumben kakak gue kayaknya nangis gitu ya. Kenapa? Teteh sakit apa? Nah, mulai dengar kata sabar itu kamu yang sabar, kamu kuat, yakin kamu bisa sembuh. Nah, baru berkecamuk itu pikiran di situ, ini gua sakit apa, Iya. Mulai ya di situ berpikir, aduh sebenarnya gue tuh sakit apa kok sampai gue dibilang sabar, kok gue suruh sampai ikhlas gitu ya. Tapi bukan Teh Yani namanya kalau berhenti di situ. Ternyata pada saat kondisi seperti itu Teteh tetap mencari cara ya, menghubungi teman-teman Teteh menghubungi juga, teman-teman yang dokter gitu. Karena tangan kiri Yani masih berfungsi dan alhamdulillah. Mungkin ya kalau orang lain berpikir lu sakit tapi kok masih bisa WA, masih bisa BBM pada saat itu. Kalau BBM-an sih lu katanya sakit. Gue sakit apa sih sebenarnya? Oh, oke. Katanya penyempitan pembuluh darah di kiri. Emang kayak gimana sih itu? Bahaya nggak itu? Karena itu masih ya ini bener-bener nggak ngerti. gitu, tapi Teteh masih nanya-nanya gitu ya? Iya. Akhirnya ada istrinya Pak Dokter Dasa
kebetulan dia spesialis ahli bedah. Bunda tuh sakit, Bunda tuh kena stroke. Yani diam dulu, stroke itu apa? Akhirnya Yani searching di Google bahwa stroke ini adalah ini. Mikir lagi teh, gila, gue kena sakit ini, gue kena stroke yang sekiranya dari persentase bahwa orang stroke itu hanya 70-40, 70-30. Ini 30 ya? iya, 70-30, 70 sembuh, 30. Nah, Angpau ya. berhitungnya bahwa aku masuk ke golongan yang mana? Oh, jadi mulai di situ ya. Mulai berpikir, aku masuk ke 70% atau ke 30% nih, gitu ya. Atau pada saat itu ada pemikiran seperti jangan-jangan gue mau mati nih, gitu. Ada Ya? Ada, karena Yani nggak bisa gerak sama sekali teh. Oke. Nggak bisa gerak sama sekali. Ternyata perjuangannya luar biasa sekali ya. Oke. Jadi awalnya seperti itu kondisinya, dan Teteh juga sempat terpuruk selama 2 tahun ya di kamar, dan setelah itu memutuskan juga untuk keluar dari kamar setelah mendapat pemicu juga dari cucu ya, pernyataan cucu ya. Teh. Nah, boleh tahu Teh karya-karya apa aja nih yang Teteh sudah lakukan selama ini? Alhamdulillah pada saat itu ada teman-teman alumni SMA yang kebetulan ada seorang guru, dan kebetulan beliau juga seorang sutradara, Pak almarhum Arif. Beliau ngajakin, Yan, lu mau main film bareng gue, mau nggak? Main film apa be? Kalau film kan mesti baca skenario, harus menghafal. Sedangkan otak Yani udah nggak bisa menghafal, Mbak. Yani bilang gitu, Yani bilangnya Babe, ini udah nggak bisa menghafal. Pokoknya kamu ngalir aja, kamu ngomong apa adanya kamu. Tapi Babe dengan posisi Yani stroke nggak apa-apa. Justru saya mau bikin film tentang kamu. Gitu. Jadi memang Babe sendiri sudah melihat ya, ini bagus nih kalau ketika cerita Teh Yani itu diceritakan dan orang banyak manfaat yang didapat ya. Itu judulnya apa Teh kalau boleh tahu Teh? Yang pertama karena Yani pada saat itu reuni SD, akhirnya Pak Arif bikin film tentang reuni. Oh, reuni. Ya, Oke. reuni itu film Teh? pertama Yani. Oke. Film yang keduanya? Banyak nih kayaknya filmnya nih. Sekitar 8 film teh. Wah, mantap. Alhamdulillah 8 film yang sempet kalau nggak salah sempet pemeranjingan HG juga kalau waktu itu ya. Kita cepet bareng ya. Ya, sempet bareng ya. juga dibangunkan. Nah, sekarang udah bangun kita ya? Udah bangun bareng-bareng teh, udah berjuang bareng-bareng dengan kondisi yang sekarang. Oke, ya. Sudah bangun bareng-bareng. Oke, dan terakhir ini Teteh juga sama terjun ke dunia film juga. Alhamdulillah masih banyak. Jadi dari Yani posting di Instagram segala macam, saya nggak malu mengungkapkan bahwa saya ini stroke. Oke. Saya sekarang menampakkan, loh orang kan banyak bertanya kenapa Rengginang Kidal. Otomatis mesti Yani flashback lagi dan mesti Yani cerita lagi. Saya menggunakan nama Rengginang Kidal karena tangan kanan saya stroke. Dan saya bangga untuk itu. Betul. Saya belajar bangga untuk itu. Gue suka banget nih, dan gue bangga dengan itu. Ini kata-kata statement yang asik banget, dimana memang tiap orang punya perjalanannya masing-masing. Oke. Ada pesan-pesan Teh? Mungkin buat teman-teman, jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti berkarya. Apapun yang terjadi pada diri kamu, tetaplah berkarya, karena satu saat akan ada masa yang indah bakal didapat. Oke, suatu saat pasti akan ada masa indah yang didapat. Oke, hatur nuhun Mangga, Teteh. sami-sami. Makasih banyak Teteh. Yeah. Oke, sahabat Rengginang Kidal, sahabat Tes Production, hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa dari Teh Yani ini. Semoga semakin harinya semakin berkarya, semakin berproduktif, dan semakin bermanfaat. Terima kasih. Oke, kembali lagi di Tes Production bersama sahabat Rengginang Kidal dan Rengginang Tes Production. Selamat sore Mama. Selamat sore. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kalau tadi kita sudah
ngobrol-ngobrol banyak nih sama Teh Yani tentang kisah perjalanan hidupnya. Ya. Dan Teh Yani itu menganggap mama itu adalah sosok pahlawan yang gak akan pernah bisa tergantikan. Alhamdulillah. Luar biasa ya Mama ya. Perjalanannya nggak mudah pasti Teh Yani itu untuk bisa pada tahap saat ini bisa menerima sampai akhirnya ada nih produk Ranginal Kidang dari karyanya anak mama. Mama, kita semakin penasaran nih Mas sebenarnya. Kalau tadi kan Teh Yani bilang ada fase di mana fase keterpurukan, nggak mau banget keluar kamar, Iya. bahkan setiap ada orang bilang sabar deh, ikhlas deh, langsung ditolak ya Mah ya. Iya. Hatinya langsung menolak dan belum bisa nerima kondisi saat itu. Nah, Mama sendiri nih sebagai orang yang terdekat, sebagai orang yang selalu never stop give support, nggak pernah berhenti ngasih support ke Teh Yani itu, gimana sih Teh caranya itu menghadapi Teh Yani itu Mah? Ya, pada awalnya sih tentunya saya sebagai ibunya memang sangat gimana ya perasaan tuh, karena Teteh dari kecil tuh anaknya yang lincah, yang banyak kegiatan dan tidak pernah sakit. Tiba-tiba sakit seperti itu ya sangat kaget lah. Berarti energik banget ya. Ya. Oke, tiba-tiba dihadapkan dengan kondisi seperti itu ya. Ya. Oke, sahabat-sahabat Trust Prediction, sahabat-sahabat Ranginal Pedal, pernah nggak sih kalian juga dalam kondisi seperti itu yang biasa kemana-mana asik banget sendiri, kemudian mau pergi kemana pun asik banget, tiba-tiba dalam kondisi nggak bisa ngapa-ngapain, harus stay at home gitu. Nah itu gimana? Kita langsung tanya kembali ke mamahnya Teh Yani. Oke, terus apalagi Mah pesan-pesan yang selalu Mamah bilang ke Teh Yani? Kalau tadi Teh Yani sempat bilang Mamah minta Teh Yani dari segi spiritual ya Mah ya, pendekatannya suruh mengambil air wudhu, pada saat itu diminta tayamum ya, Iya. tayamum, kemudian sholat tahajud bersama. Iya. Nah, boleh Mah diceritakan bagaimana Mah? Pada awalnya memang Teteh waktu pertama sakit sepertinya tidak bisa menerima. Tapi dengan kesabaran terutama saya, terus keluarga, kakak-kakaknya, adik-adiknya, alhamdulillah lama-lama dia bisa menerima dan bisa melaksanakan. Kita sebagai orang muslim tentunya berdoa hanya kepada Allah. Semuanya berpasrah kembali pada Iya, Allah. dan Mama juga tidak sendiri, dibantu dengan teman-teman dari jamaah pengajian. Kebetulan Mama punya persatuan ini pengajian. Oh jadi ada ya Mah ya? Ada. Oke. Alhamdulillah ibu-ibunya itu sangat membantu sekali Oh iya. dengan doa seperti yang tadi Teteh pernah sampaikan bahwa dengan kekuatan doa alhamdulillah Teteh bisa seperti ini. Luar biasa. Lagi-lagi merinding. Kalau tadi Age merinding dengerin pernyataan Teh Yani, sekarang Age juga merinding dengerin pernyataan dari mamahnya Teh Yani ya. Lagi-lagi manusia berusaha secara optimal, Tuhan yang menentukan, dan kita kembali kali pasrah pada Allah ya. Iya. Oke Mama. Oke Mah, pernah nggak Teh Yani sendiri melakukan hal yang sangat ekstrim yang membuat keluarga tuh sangat cemas, tuh takut banget nih ngapa-ngapain gitu di kamar? Kadang pintu kamar memang tidak boleh terkunci. Oh jadi memang harus terbuka. Ya, harus terbuka. Ah, Takutnya yang Mama khawatirkan itu Teteh mempunyai pikiran yang sempit dan akhirnya kata orang Cirebon mah nekat gitu ya. Iya, takutnya Ya. nekat mengakhiri hidup ya Mah ya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, lambat laun Teteh bisa menerima keadaan seperti itu, dan kami selalu mengasih semangat bahwa Teteh tuh bisa. Betul. Tadi dia Teh Yani Jadi bilang, "Pasti jangan bisa, mengingat-ingat masa yang sekarang, tapi ingat masa lalu waktu Teteh masih bisa naik motor, masih bisa bawa mobil, masih bisa ke kegiatan apa saja. Dan memang dari TK Teteh itu anaknya super aktif ya. Oh iya. Sampai pada waktu Kritis ya. Ya. Tampaknya Teteh tuh kritis Teh Yani itu ya. di samping kritis juga serba ingin tahu, Nah, gede serba banget ya. bisa, ingin Ya, bisa. oke. Waktu TK saja kalau mau diantar sekolah itu Teteh tidak mau. Oh, luar biasa ya. Jadi Oke. kalau Mama tanya, kamu nanti kalau ada apa-apa di jalan bagaimana? Kan ada polisi, panggil aja polisi. Biasa. Memang benar sekali, pantesan banget Teteh Mah ya. Pada saat itu Teteh berpikir
semua itu pasti bisa pada akhirnya ya, karena Ya. memang kekuatan doa, Ya. kemudian ketulusan cinta dari mama dan dari keluarga serta suami dan anak dan cucu Ya. yang membuat Teh Yani bisa sampai saat ini ya. Ya, Oke. alhamdulillah. Dan alhamdulillah Teh Mama udah nyobain rengginang Wah, kidalnya. sering. Oh, sering Kan ya. sebelum orang lain Mama dulu yang Betul, ngetes. enak banget ya Ma ya, bikin nagih-nagih dan nagih lagi. Pokoknya sahabat rengginang kidal, sahabat Trust Production, jangan lupa deh, rengginang kidal is very very recommended banget. Ya Mama, kalau Mama saat ini melihat kondisinya Teh Yani secara psikologis tuh, perubahannya apa aja tuh Ma? Banyak sekali sih sebetulnya, tapi saya sebagai ibu kadang-kadang hati kecil sih kadang-kadang menangis ya. Tapi saya tidak mau di depan Teteh memperlihatkan kesedihan. Jadi selalu diberikan semangat dan alhamdulillah ada buktinya kata saya tuh. Kalau Teteh ulet semangat, insya Allah Allah juga nggak akan tidur. Betul. Kalau kita ulet semangat, Allah juga nggak akan tidur. Suka banget ini pernyataannya. Oke Mama, ada pesan-pesan juga Ma yang bisa disampaikan ke sahabat-sahabat di luar sana pastinya yang memang dalam kondisi sedang mengalami keterpurukan saat ini, ataupun kondisi sedang sakit, tapi jangan sampai nih keterbatasan atau sakit itu menghalangi kita untuk berkarya atau tetap untuk tawakal ya Ma ya. Boleh sampaikan Ma? Yang pertama tentunya Mama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa anak saya sampai saat ini alhamdulillah bisa seperti ini. Ya boleh dibilang bisa membanggakan. Betul. Dan kepada teman-temannya yang sudah membantu segala daya, upaya, moral, material, Mama mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Kepada fisioterapi juga Mama banyak terima kasih. Yang harusnya Fisioterapinya biasanya di mana itu Ma? Teteh di Kesambi, di Jalan Cipto masuk gang apa ya namanya itu? Oh berarti daerah Kesambi ya Mas ya, Oke, ya. terus biasanya rutin di mana Mas? Dulu rutin sampai akhirnya sama Pak Sogi yang punya fisioterapi itu kadang Teteh bayar, kadang nggak bayar. Saking mungkin apa ya, ujung-ujungnya sih mungkin kasihan atau bagaimana gitu, tapi Tetehnya alhamdulillah semangatnya tinggi untuk sembuh. Berarti karena melihat kegigihan Teteh Ya, juga Mas, semangat sampai Teteh yang sembuh disuruh ya. terapi air di Sangkan Hurip Oh, itu pernah sudah juga. pernah ya. Oke, itu berapa Alhamdulillah. lama? Dulu seminggu 2 kali di terapi air dan itu tanpa dipungut biaya. Wah, Jadi alhamdulillah sekali ya. Berarti karena memang ada hal yang lebih dilihat juga pastinya oleh seorang terapis ketika melihat pasien itu punya gigi yang sangat luar biasa, itu membuat terapis itu sendiri juga pengen nih memberikan yang terbaik gitu ya Ma ya. Alhamdulillah. Oke. Juga teman-temannya, kebetulan teman-teman Teteh banyak yang sukses. Ada yang jadi dokter, ada yang pejabat juga. Sampai pada saat itu Mama kan kadang-kadang juga berpikir ini untuk biaya pengobatan Teteh kan memakan waktu lama, memakan biaya. Ternyata ada yang memberikan bantuan BPJS. Tahu-tahu katanya sudah dibayar. Alhamdulillah. Rezeki mengalir Ya. Alhamdulillah. Biasanya Teh Yani ini di balik hal yang diberikan oleh Allah dengan rasa sakitnya pada saat itu, dan saat ini sudah mulai progres penyembuhan yang sangat bagus ya progresnya Ma, ya. Alhamdulillah. Dilihat juga dari mulai cara berpikir yang memang mandirinya tuh gak pernah hilang gitu ya. Apa-apa lagi selama bisa gue sendiri ya gue sendiri, itulah yang namanya Yani gitu. Makanya namanya YR itu apa gitu. Bikin penasaran. YR itu Yani Risnawati. Oke, jadi sosok Yani Risnawati ini yang memang dari kecil memang sudah energik, apa-apa juga keinginan tahunya besar, nggak pernah berhenti belajar, never stop learning. Oke, ada lagi Ma yang mau disampaikan Ma, yang di sana Ma? Barangkali terutama untuk anak saya Yani, jangan berhenti sampai di sini, tapi terus berkarya untuk keperluan terutama keluarga Yani sendiri, karena Yani punya anak yang harus melihat sosok ibunya bahwa ibunya juga
mampu untuk mendidik anaknya terutama. Kemudian kepada teman-temannya, alhamdulillah terima kasih sekali atas bantuannya, dorongan moral materialnya. Semoga Allah akan membalas kebaikan-kebaikan teman-teman Yani. Oke, amin, luar biasa. Terima kasih Mama sudah datang sore ini. Berbincang-bincang dengan salah satu fisioterapi yang fisioterapi ini adalah bagian terpenting juga di perjalanan hidupnya Teh Yani. Siapa lagi kalau bukan kita langsung tanya aja. Selamat sore Mas. Sore juga. Oke. Ya. Ini enaknya dipanggilnya apa ya kalau sore-sore gini? Siapa tahu kalau sore ada panggilan yang berbeda nih. Kalau pagi gitu ya. Bebas apa aja biasa. Oke. Fisioterapi nggak apa. Oke, fisioterapi ya. Oke. Oke. Saya panggil fisioterapi berarti ya? Boleh. Oke. Oke Mas, sebagai seorang fisioterapi di sini tentunya punya pengalaman-pengalaman dalam memberikan terapi pada pasien-pasien ini atau gimana kalau di sini sebutnya Mas? Iya, nanti pasien. Pasien ya? Iya, pasien. Oke, pasien ya. Nah ini karena memang kami sendiri itu sangat tertarik sekali dengan perjalanan Teh Yani, hingga Teh Yani itu bisa sampai saat ini seperti begini gitu. Dan ternyata oke. dari ceritanya Teh Yani itu melakukan terapi di sini juga. Iya, gitu. betul. Boleh diceritain Mas gimana? Oke. Dari awal datang Bu Yani kan Iya. kondisi ya, dengan kondisi kelemahan ya. Kelemahan separuh badannya, ekstremitas lebih ke kanan ya. Oke. Jadi kayak pola jalannya, pola aktivitas dan untuk sehari-harinya bermasalah. Jadi kan ngurangin produktivitas juga dalam hidupnya juga. Jadi pada saat pertama kali Teh Yani itu datang ke fisioterapi Iya, ini betul. dalam kondisi yang memang belum optimal ya, dalam kondisi betul. memang lemah Iya, dari secara segi fungsi, fisik ya, secara iya. fisik ya, secara fisik itu di bagian kanan. Iya, lebih ke kanan. Oke. Bisa lanjut lagi Mas, karena ini semakin penasaran nih. Semakin asik pokoknya ini. Dari situlah kalau di medis kan mesti dicek dulu, periksa dulu, data medis juga ada itu kan. Jadi gimana caranya Bu Yani itu bisa produktif lagi, gitu kan? Bisa aktivitas kayak biasa lagi, gitu kan? Akhirnya dari hasil pemeriksaan, cobalah untuk treatment fisioterapi. Jadi dilakukan diagnosis terlebih Diagnosis dahulu ya. terlebih dahulu. Oke. Itu tak jauh juga dari pemeriksaan dari dokter juga. Habis itu kita akhirnya kan ada latihan, ada treatment, ada latihan. Latihannya misalkan belum bisa duduk, belajar duduk dulu. Belum bisa berdiri, dari duduk ke berdiri. Dari berdiri belum seimbang, diseimbangin dulu. Habis udah seimbang baru jalan. Oke. Nah dari situ nanti mengarah ke fungsi lengan, fungsi kaki dan lain-lain. Nanti kaitannya sama peningkatan fungsional dalam hidupnya. Oke. Gitu. Ini suka banget ya, pada akhirnya peningkatan pada fungsional kehidupannya. Ya, Yes. it's very important sentence that we must know. Oke, sebagai seorang fisioterapi tentunya nggak mudah nih nanganin berbagai macam karakter pasiennya, termasuk Teh Yani. Pernah nggak sih suatu waktu Teh Yani tuh ngeyel gitu ya, nggak mau ngelakuin apa yang diarahkan oleh fisioterapi gitu? Ya kalau ngeyel atau nggak ngeyel,
itu hal wajar ya. Itu hal wajar. Soalnya kadang namanya pasien kadang latihnya gini terus, bosan dan apa enggak. Tapi ya tetap kita motivasi. Dan itu balik lagi ke pasiennya juga. Pasiennya walaupun ngeyel tapi ada motivasi dalam dirinya juga. Ya akhirnya timbul rasa percaya gitu kan. Rasa yakin. Ya itu tugasnya kita dan lingkungan dan medis juga. Oke, jadi memang selain memberikan treatment secara fisik, memang perlu juga namanya dorongan psikologis yang membuat Tehani ini mampu meyakini bahwa dia tuh mampu ya. Betul. Seperti itu ya. Yakin bahwa bisa. Yakin pasti bisa gitu. Oke. Ya, ada lagi nih. Kalau tadi kan bilang masalah ngeyel atau nggak ngeyel tuh wajar banget gitu, karena dalam kondisi pasien tuh pasti berbagai macam dipengaruhi oleh kondisi psikologis ya pada suatu waktu tertentu kan. Nah, selama melakukan terapi pada Tehani itu sendiri nih, hal-hal apa sih yang memang membedakan Tehani itu dengan pasien-pasien lainnya? Itu pasti ada karena Tehani adalah sosok yang mandiri, pengen tahu bangetnya gitu kan. Nah, itu apa sih yang membedakan Tehani dengan pasien-pasien lainnya? Apa ya? Semangat hidupnya ada, dan beliau punya motivasi bahwa saya juga bisa motivasi yang lain. Dan dari situlah yang bedanya. Jadi memang itu yang membedakan Tehani dengan yang lain. Jadi ketika datang ke sini itu bukan hanya untuk memberikan treatment penyembuhan pada diri juga, tapi membantu lingkungan sekitar, termasuk teman-teman sahabat-sahabat yang di sini untuk bergerak menjadi lebih baik lagi ya. Terutama pada pasien yang kondisinya sama. Oke. Ya. Biasanya apa yang dilakukan oleh Tehani pada saat memberikan semangat kepada pasien-pasien yang memang cenderung mengalami hal yang sama dengan Tehani? Mungkin sosialnya ya, lebih ke sosialnya, medsos mungkin ya. Itu terlihat juga pas treatment fisioterapi itu kan. Lebih komunikatif ya. Oke. Itu bisa. Itu ya memang sangat berpengaruh ya. Ketika pasien berkomunikatif seperti Tehani itu, proses penyembuhan juga akan lebih cepat ya. Yes, betul. Oke. Ada lagi yang membedakan Tehani dengan yang lain? Pasti banyak nih, karena memang setelah ngobrol sama Tehani itu banyak yang dapat. Kayak gini, Ibu Yani juga kan kayak apa? Maksudnya kreatif. Kayaknya juga kayak pengen hal lain gitu kan. Maka dari itu kita treatment juga menyesuaikan kan, sesuai kondisi, sesuai kebutuhan, kayak rekreasi juga. Maka dari itu fisioterapinya juga nggak cuma di klinik aja. Kita juga hidroterapi juga. Oh, ada juga. Ada hidroterapi. Itu seperti apa itu? Itu nanti fisioterapi tapi latihan di dalam air. Gitu. Iya. Digerakkan. Itu dilakukan oleh Tehani ya? Iya, betul. Oke, luar biasa ya sahabat Ragina kita, sahabat Transportation. Ternyata perjalanan Tehani itu nggak mudah untuk menjadi seorang sosok Yani itu sendiri. Butuh perjuangan karena memang hidup adalah perjuangan, pernah ada habisnya. Oke, sebagai seorang fisioterapi tentunya ada hal yang disampaikan juga untuk Tehani dan termasuk pada pasien-pasien yang lainnya. Oke. Khususnya untuk pasien yang kondisinya sama dengan Bu Yani, selalu semangat, harapan pasti ada, mencoba menerima dan up maksudnya ayo kita pengen hidup lebih baik lagi. Oke. Bisa kayak gitu ya. Ya oke, berarti mencoba menerima, ayo up di sini adalah ayo coba kita maju lagi, berkembang lagi menjadi manusia yang bermakna. Iya. Oke, terima kasih Sama-sama untuk bincang-bincangnya. Oke, sahabat Ragina kita, sahabat Transportation, kita lanjut ke yang lain. Oke, selamat sore sahabat-sahabat Ragina Kidal dan Transportation. Tentunya kita akan kembali lagi mengetahui tentang sosok Tehani itu seperti apa sih, termasuk di Rumah Kreatif Cirebon ini. Dan hari ini tentunya di Cirebon semakin hangat karena HG ditemani oleh sosok penggiat kreatif Cirebon rupanya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Nunung. Oke, Bu Nunung, bisa diperkenalkan nama pagi, siang, sore, atau malam? Karena kan kreatif ya. Siapa tahu kalau ngomong-ngomong soal kreatif nama pun beda-beda. Mau pagi, mau siang, mau sore tetap Nunung. Oke, tetap Nunung. Pakai aja? Boleh pakai aja atau mau lengkapnya Nur Laila. Oke.
Bu Nur Laila, dipanggilnya Bu Nunung. Oke, Bu Nunung. eh, Tadi dari awal ketika kami dari Transportation ini menginterview Teh Yani ini tentang sosok Teh Yani, perjalanan bagaimana sih Teh Yani itu bisa sampai punya produk Rengginang Kidal ini. Pada awalnya mungkin secara gamblarnya saya belum ini ya, saya nggak begitu paham. Tapi yang saya tahu pada saat Ibu Yani Rengginang Kidal itu masih nol banget. Oh, Masih nol banget. Dia masih kemasan juga masih plastik, belum secantik yang sekarang. oke. Perizinan pun belum ada, Hmm. seperti itu. Pengelolaan teknis segalanya pun masih sangat-sangat sederhana. Oke. Karena itu dimulai dari yang sangat-sangat sederhana, ketika sudah masuk ke Rumah Kreatif Cirebon ini menjadi luar biasa Luar ya. biasa. Kemasan semakin cantik Betul. ya, semakin menarik ya. Betul. Termasuk juga ini salah satu yang sangat menggelitik pikiran, gimana sih sampai bisa Teh Yani ini mendapatkan surat perizinan itu gratis dari Rumah Kreatif Cirebon. Prosedurnya seperti apa itu? Prosedurnya memang kita sangat mudah. Mhm. Kebetulan kita Rumah Kreatif ini sinergi dengan dinas-dinas, dengan kementerian. Jadi kita dipermudahkan fasilitasnya. Memang untuk teman-teman UKM itu kita banyak program dari kementerian untuk gratis, seperti dari perizinan, PIRT, terusnya halalnya, mereknya seperti itu. Oh, jadi banyak ya surat perizinan diperoleh oleh Teh Yani itu sendiri ya. Betul. Haki juga ada ya. Haki ada. Oke, Itu hak cipta gratis. juga ada ya. Hak itu hak cipta. Iya, luar biasa ya. Hak itu kan hak cipta ya, luar biasa. Ternyata Rengginang Kidal ini sangat luar biasa, proses perjalanannya mulai dari yang sangat sederhana ternyata dikemas sekarang menjadi sangat cantik. Nah, untuk menjadi cantik itu kan butuh pikiran yang kreatif nih. Betul. Nah, tentunya di Rumah Kreatif Cirebon ini apakah ada pelatihan? Kami selalu mengadakan pelatihan untuk awal bulan awal tahun, biasanya kami untuk dari tahapan perizinan. Setelah perizinan mulai dari kemasan. Dari Oke. kemasan lanjut terus sampai mulai dari teknik IT-nya, mulai dari pengenalan produk-produknya ke teman-teman pemerintah atau ke yang lain, riset-riset yang lain. Oke, jadi emang ada prosedurnya Ada ya. prosedurnya. Oke. Ada mentornya juga berarti ya? Ada, kita memang selalu ngambil dari Bandung. Oke. Biasanya Abdi di Bandung teh. siap. Kamu juga produksi dari Bandung. Siap nggak bisa rekomendasi. Ya, jadi dari Bandung juga Iya. mentor. Kemudian dari mana lagi ya? Bu? Biasanya universitas-universitas kadang juga mereka mendukung. Oh iya, ya. Oke. Kalau boleh tahu nih dari Rumah Kreatif Cirebon ini mengenal sosok Yani itu seperti apa sih? Smart, dia pekerja keras. Asik. UKM yang benar-benar tangguh, UKM yang tidak pernah tahu namanya COVID atau apa, dia walaupun jatuh bangkit lagi. Aha, ini dia ya, kita dapat view banget di sini, point view-nya bahwa sosok Yani ini adalah seorang sosok yang memang tangguh ya, kemudian kreatif juga, nggak pernah menyerah ya. Itu Di kondisi COVID pun nggak menyerah. Betul. Oke, ini Biasa. luar biasa ya. Ini juga salah satu dari bentuk binaan di Rumah Kreatif Cirebon. Oke, makasih Bu Nunung Sama-sama. untuk sorenya. Dan hari ini pun tentunya ada yang ingin disampaikan oleh Bu Nunung sehingga para generasi terus mengupgrade dirinya menjadi orang yang kreatif tentunya. Paling saya hanya bisa membuat teman-teman yang generasi muda, silahkan bisa contoh Bunda Yani, dalam kekurangan apapun dia tetap bangkit, tetap semangat untuk UKM-nya, untuk usahanya, tetap bangga dengan usahanya dan semakin kreatif, semakin dikenal dunia. Nah, oke. Terima kasih Bu Nunung. Jadi memang benar ya sahabat-sahabat, nggak ada yang namanya keterbatasan yang tidak ada manfaatnya. Semua pun bisa dioptimalkan menjadi sosok pribadi yang kreatif ya. Betul. Dengan karya-karya yang kreatif. Terima kasih Rumah Kreatif Cirebon. Oke, ini sangat menarik. Ini di sini ada Rumah Kreatif Cirebon nih. Hagi lihat di sini ada PLN Peduli. Ini maksud gimana ya, Bu? Kebetulan untuk Kota Cirebon, rumah kreatif ini dipegang oleh PLN. Kalau rumah kreatif ini memang berasal dari Jadi nggak satu tempat ya? enggak di satu tempat. Oke. Ini memang dari Kementerian BUMN. Iya.
setiap perusahaan BUMN untuk mengakses teman-teman UKM dari dana CSR-nya. Jadi Oke. di kota selain di kota Cirebon mungkin masih banyak lagi di daerah-daerah lain rumah kreatif. Berarti rumah kreatif ini bukan hanya di Cirebon tapi juga ada di Indonesia. Di Indonesia. Oke, seperti apa aja itu di daerah mana aja? Aceh. Kalau untuk di Jawa Baratnya Bandung, Mhm. itu adalah dipegang sama BRI. Mhm. Terusnya ada di Tasik, ada di Tegal, ada di Aceh, ada di Bengkulu, macam-macam di Bali pun ada. Iya. Semoga dimanapun rumah kreatif selalu menghasilkan inspirasi dan menghasilkan produk-produk yang sangat kreatif. Selamat sore Bu Nunung, terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Insya Allah kita silaturahmi kembali dengan produk-produk terbarunya. Siap. Oke, sahabat Rangginang Kidal, sahabat Transportation, kita sudah tahu ternyata sosok Yani ini sangat inspiratif dan luar biasa sekali. So, never give up, never stop learning. Selalu ada jalan yang Tuhan berikan pada siapapun yang ingin terus berusaha. Terima kasih.